Hanya kepadamu, Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya Allah dan Juru Selamat hidup kami berserah. Terima kasih Bapa, Engkau yang sudah memanggil dan memilih kami untuk menjadi milik kepunyaan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang tidak ada habis-habisnya di dalam hidup kami ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah
tempat perlindunganku yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah seperti apa yang kami deklarasikan dari Mazmur 91, Bapa, biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami terus menerus hati ini melekat kepadamu, Tuhan. Terima kasih, dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesus, yang siap diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali hari ini hari Rabu 26 Juni 2024 masih bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya ya. Nah, beberapa hari ini saya ngobrol dari hati ke hati dengan istri saya, Ibu Yongki, wanita yang berhati emas ya. Kami mengingat-ingat peristiwa 40 tahun yang lalu, bagaimana ketika kami menjadi orang percaya. Bapak Ibu sekalian ya, kami ini berasal dari ateis, nggak percaya Tuhan ya, mainnya kuasa kegelapan dan lain sebagainya. Nah, yang ajaib, begitu menjadi orang percaya, kami memiliki kebiasaan setiap pagi untuk berdoa. Dan apa yang kami kerjakan selama mulai dari 40 tahun yang lalu sampai hari ini, sama sekali tidak membawa penyesalan kepada kami. Justru kami ketika menoleh ke belakang, kami ini bersyukur, aduh untungnya kita kok punya kebiasaan yang baik. Seperti kemarin Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu menyampaikan tentang habit, tentang kebiasaan yang baik. Jadi buat orang yang biasa berdoa, maka berdoa itu bukanlah satu beban, tapi doa itu adalah merupakan satu kegiatan yang sangat menyenangkan. Saya seringkali menyampaikan begini,
segala sesuatu kalau kita anggap penting, meskipun nggak bisa, ya dibisa-bisakan. Tapi segala sesuatu yang kita anggap tidak penting, meskipun bisa, ya nggak dibisa, nggak dibisakan. Nah, saya harap Bapak Ibu sekalian, doa itu ditaruh sebagai prioritas nomor satu. Ibadah itu harus dilihat sebagai sesuatu yang amat sangat penting. Banyak hal yang penting di dalam hidup ini, tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita menomorsatukan Tuhan, seperti yang ditulis di dalam Matius 6 ayat 33, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mementingkan Tuhan nomor satu, menghormati Tuhan di atas segala-galanya, nanti kita sendiri yang akan merasakan akibatnya. Ingat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang real, Allah yang nyata, bukan dongeng Bapak Ibu sekalian. Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu benar-benar Allah yang maha hadir, Allah yang maha hadir, Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa, maha kuasa, dan Dia adalah Allah yang maha tahu. Dimanapun Bapak Ibu berada, percayalah Tuhan hadir. Sebab kalau Tuhan tidak hadir, sia-sialah setiap hari kita berdoa. Sebab apa? Tuhan nggak hadir. Sia-sialah kita berdoa. Kenapa? Karena Tuhan nggak tahu. Sia-sialah kita berdoa karena Tuhan tidak maha kuasa. Tapi karena Dia, Yesus adalah Tuhan Allah yang maha tahu, Allah maha hadir, maha kuasa, maka apa yang kita kerjakan tidak pernah sia-sia. Amin. Nah, mari kita buka sekarang dari kitab Lukas pasal 15 ayat 17 sampai 18. Lukas 15 ayat 17 sampai 18. Kalau kita hafal begitu bicara tentang Lukas pasal 15, maka kita akan teringat dengan peristiwa anak bungsu, kisah yang sangat terkenal. Ayat 17, lalu ia, yaitu anak bungsu, menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan ayahku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, ayat 18. Perhatikan, aku akan bangkit dan pergi kepada ayahku dan berkata kepadanya, Ayah, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap ayah. Bapak Ibu sekalian, coba direnung-renungkan ya. Kita tahu bahwa anak bungsu itu datang kepada bapaknya, kemudian meminta harta warisannya. Setelah mendapatkan harta warisan yang menjadi bagian anak bungsu, Alkitab bilang apa? Semuanya dijual, ya. Semuanya dijual dan dia memboroskan harta itu untuk hidup foya-foya semau gue. Orang Surabaya bilang ini saenak udele, ya kan? Dipakai, pokoknya dia mau apa dia kerjakan. Tapi yang luar biasa ayat yang ke-18, dalam keadaan yang terpuruk, ya, dalam keadaan yang amat sangat memalukan, ya, dalam keadaan yang amat sangat memalukan. Anak bungsu itu tidak bunuh diri, ya kan? Dalam keadaan yang amat sangat jelek, ya, anak bungsu ini luar biasa, dia nggak tahu malu, ya kan? Tapi dalam hal ini nggak tahu malunya ini perlu ditiru.
Dia nggak gengsi-gengsian, ya kan? Dia nggak bunuh diri, dia nggak tahu malu. Apa yang dikerjakan? Dia pulang ke rumah papanya, pulang ke rumah bapaknya. Saya sering bilang begini, anak-anak itu harus diajar sedari kecil, ya, baik melalui perkataan maupun melalui tingkah laku dan contoh daripada orang tuanya. Yang pertama yang harus diajarkan kepada anak-anak itu adalah takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, hormat akan Tuhan, mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Maka ketika anak-anak itu nanti sudah bertambah besar, menjadi dewasa, kemudian karena pergaulan, karena sesuatu dan lain hal, anak ini menyimpang dari jalan Tuhan, maka dia tahu jalan atau cara untuk pulang ke rumah ayahnya atau ke rumah bapaknya. Seperti anak bungsu ini, ya, dia dari hari ke hari, dari minggu-minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun tinggal di rumah bapaknya. Dia sempat murtad, Bapak Ibu sekalian. Dia sempat salah jalan. Tetapi ketika mentok, jalannya mentok, maka dia pulang ke rumah bapaknya. Ini pelajaran yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali kepada Tuhan, itu tidak usah gengsi-gengsian. Nah, saya heran kalau ketemu dengan orang yang mengaku dirinya Kristen, kemudian ketika mentok dalam kehidupannya, mungkin itu persoalan keuangan, persoalan keluarga, persoalan hati, ya kan? Persoalan apa yang dia hadapi, dan kalau di Amerika ada persoalan surat-surat imigrasi, mereka terus bilang gini, udah mentok, nggak Tuhan-Tuhanan. Apa aku kok keadaannya seperti ini, ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita tiru anak bungsu ini. Dia tahu apa yang baik dan terbaik yang harus dilakukan ketika dalam keadaan tidak baik. Dalam kitab Mazmur dikatakan begini, Tuhan Allah itu sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita tahu bagaimana ketika anak bungsu itu mengambil keputusan yang benar dan tepat. Akhirnya kita tahu juga membaca dari kitab Lukas pasal 15, keadaan anak itu dipulihkan. Bersama saya ucapkan dipulihkan, 2, 3, dipulihkan. Dia mendapatkan jubah yang baru, cincin yang baru, kasut yang baru, bahkan dipestakan oleh bapaknya. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab bilang begini, kalau ada satu orang bertobat, maka berjuta-juta malaikat di sorga itu bersorak-sorai. Ya, jadi kita belajar dari anak bungsu ini, mari kita kembali kepada Tuhan, nggak usah pakai gengsi-gengsian. Amin. Nggak usah pakai malu-maluan, ya. Datang kepada Tuhan itu apapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan itu mencintai, mengasihi, dan memulihkan kita karena dia memang Tuhan yang penuh dengan kasih. Kalau kita lihat peristiwa anak bungsu, Bapak Ibu sekalian, ya, di luar Tuhan yang ada itu apa? Yang ada di luar Tuhan itu adalah kebinasaan dan kehancuran. Tuhan itu mau hidup kita naik, tapi dunia mau hidup kita itu turun. Tuhan datang ke dunia ini melalui Yesus untuk memberi kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tapi iblis itu, pencuri itu, dia datang untuk mencuri, membunuh,
dan membinasakan. Nah, Bapak Ibu coba pikirkan dari kitab Lukas pasal 15, ya, ketika anak bungsu itu dia meminta kepada ayahnya harta warisan yang menjadi bagiannya, itu Tuhan, ya, bapaknya itu memberikan apa yang diminta oleh anak bungsu ini. Dalam hal ini kalau kita renungkan, ya, jangan dikit-dikit kita menyalahkan Tuhan. Jadi kalau kita ngambil keputusan kita mau selingkuh, kita mau berzina, kita mau melakukan perbuatan dosa, kita memberontak kepada Tuhan, Tuhan itu bisa menarik kita, tapi Tuhan nggak mau melakukan itu. Ya, Dia memberikan kehendak bebas kepada kita. Kita bebas sebebas-bebasnya melakukan apa saja, Bapak Ibu sekalian, di dunia ini. Tetapi kita tidak bebas memilih akibat daripada pilihan-pilihan kita. Anak bungsu ini menggunakan kebebasannya untuk hal-hal yang sesat, untuk hal-hal yang tidak rohani. Anak bungsu ini menggunakan kebebasannya untuk memuaskan hawa nafsu daging. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian bahwa tubuh kita ini adalah tubuh yang fana. Kalau seperti handphone, ya ini adalah casingnya saja. Bapak Ibu sekalian, tubuh ini adalah casingnya saja. Dalam kitab Pengkhotbah dikatakan debu akan kembali menjadi tanah dan roh kembali kepada yang menciptakannya. Ya, jadi tubuh ini kita harus merawat, ya kita harus merawat. Bapak Ibu sekalian nggak boleh sembarangan dengan tubuh ini. Tapi yang penting dari semuanya itu selain kita merawat tubuh kita, penampilan kita, yang perlu dirawat adalah insight-nya Bapak Ibu sekalian. Dalamnya ini loh Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Roh ini nanti kembali kepada Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan di atas muka bumi ini semuanya harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ya, Galatia pasal 5 ayat 13 bilang begini, saudara-saudara, Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kesempatan yang Tuhan berikan itu janganlah dipakai untuk berbuat dosa, ya. Nah, dalam Lukas pasal 15 ayat 15 sampai 16 dikatakan, lalu ia anak bungsu itu pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Ya, saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, setiap keputusan, kebebasan yang kita kerjakan itu ada akibatnya baik dan buruk. Kalau kita ambil keputusan yang buruk, kita akan berakibat kepada hal-hal yang buruk. Maka itu Bapak Ibu sekalian, biarlah keputusan-keputusan yang kita ambil janganlah berdasarkan gengsi, berdasarkan emosi, ya. Biarlah keputusan-keputusan yang kita ambil juga jangan berdasarkan nafsu, ya, atau egoisme, tapi biarlah semuanya senada dengan sorga, ya. Nah, kita belajar daripada kisah anak bungsu ini yang luar biasa ketika dia sadar akan
keadaannya. Tadi kan dibuka dengan ayat tentang kesadaran. Penting Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menyadari keadaan kita, ya ketika kita mau merenung-renungkan, itu karena kita salah jalan, maka hal yang paling baik dan mulia itu tanpa rasa malu, yaitu kita bertobat. Bersama saya ucapkan bertobat. 2, 3, bertobat ya. Bertobat itu apa? 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatannya. Jadi bertobat itu adalah mengakui segala kesalahan kita dan kemudian meninggalkannya seperti yang ditulis di dalam Amsal 28 ayat 13. Maka 1 Yohanes 1 ayat 9 ketika dikombinasikan dengan Amsal 28 ayat 13 itu adalah pertobatan yang sejati, mengakui dan meninggalkannya. Ya kan? Kembali kepada Bapa seperti keadaan si bungsu. Jadi dari ini kita belajar Bapak Ibu sekalian bagaimana anak bungsu ini mengambil keputusan yang tepat. Maka di dalam kitab Lukas pasal 15 ayat 20 berkata, maka bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia anak bungsu itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ya, coba lihat ayat dari Lukas 15 ayat 20. Ini apa Bapak Ibu artinya? Artinya adalah Tuhan menanti-nantikan pertobatan daripada anak-anaknya. Ya, kita mungkin hari ini sedang salah jalan ya. Kita sedang ada di jalan yang salah. Kita sedang berada dalam akibat keputusan-keputusan kita yang buruk sehingga keadaan kita buruk. Maka Bapak Ibu sekalian ketika kita memutuskan untuk kembali kepada Bapa, maka Bapa itu melihat. Dan di sini dikatakan ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Maka itu Bapak Ibu sekalian jangan izinkan hati kita menuduh kita. Ya, tuduhan-tuduhan itu kan bilang begini, percuma kamu nggak usah kembali kepada Tuhan. Tuhan udah benci sama kamu, Tuhan marah sama kamu. Berapa kali kamu melakukan hal itu, nggak mungkin Tuhan pulihkan. Tolak semua kebohongan, tipu daya yang menuduh hatimu. Amin. Tuhan itu panjang sabar. Hari ini, kalau kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, artinya apa? Tuhan mau agar supaya hidup kita ini dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini, melalui kisah ini, Bapak Ibu sekalian, ayo kita nggak perlu malu-malu lagi, nggak usah gengsi-gengsian lagi untuk rajin beribadah, untuk lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Tuhan itu harus dilihat sebagai hal yang paling penting dan paling utama dalam hidup ini. Dan saya percaya ketika kita mengambil keputusan yang benar, keputusan yang baik, itu nanti yang untung adalah kita sendiri. Dan biarlah keputusan-keputusan kita itu senada dengan sorga, sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini, kami mengucap syukur ya Abba ya Bapa, Engkau mengasihi dan mencintai kami semua. Terima kasih Tuhan, kami tahu tahun 2024 ini kami pasti mengalami tuaian, kami pasti mengalami pemulihan. Maka itu Roh Kudus tolong ingatkan kami, Roh Kudus terus beri kemampuan kepada kami untuk kami terus melekat kepada Engkau,
mencintai, menghormati Tuhan Allah Bapa di sorga, menomorsatukan Tuhan dalam hidup kami ini melebihi dari segala-galanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.